Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Kapal nelayan berpenumpang 41 ABK hilang kontak di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tak terima aspirasi hanya diterima asisten 1, unjuk rasa warga di kantor Gubernur Papua Selatan sempat ricuh. Peringati 118 tahun masuknya Injil di Papua Selatan, ribuan umat Katolik beribadah di Patung Hati Kudus, kawasan bandara. Kapal nelayan Dewata Samudra 3 dengan 41 ABK hilang kontak pada 12 Agustus lalu di perairan timur laut Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kapal nelayan itu akan menuju Sopiori dan diperkirakan tiba di lokasi Sabtu pekan lalu, namun tak kunjung tiba. Sebuah kapal asing yang kebetulan melintas sempat melihat kepulan asap KM Dewata Samudra 3 yang diduga terbakar. Kami melakukan e-broadcast dengan bantuan Basarnas Command Center, meng-e-broadcast terhadap posisi terakhir kapal tersebut. Dan kami mendapatkan informasi dari Basarnas Command Center mengatakan bahwa ada kapal asing yang melihat kapal tersebut. Informasi yang kami dapatkan, kapal tersebut mengalami kebakaran. Yang diduga informasi dari lapangan itu kemungkinan kapal itu meledak karena kapal itu adalah kapal ikan yang memiliki freezer, ya, cold storage. Kemungkinan ada kebocoran freon atau apa saya belum tahu, tapi yang informasi yang kami dapatkan kemungkinan kapal itu meledak karena memunculkan asap. Ini informasi dari kapal yang melihat. Berdasarkan data tersebut, kami langsung memberangkatkan KN SAR Baladewa dengan 15 orang personil. Adapun jarak dari kantor SAR Sorong atau pangkalan kami yaitu kurang lebih sekitar 172 nautical mile. Sementara itu, tim SAR hingga Selasa kemarin masih mencari Taufik Kurniawan yang jatuh dari jembatan Maro, Merauke. Di hari kedua ini, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Satpol Air Polres Merauke, Babinsa, dan sejumlah keluarga terus menelusuri Sungai Maro, bahkan pencarian diperluas hingga radius 3 km. Tim SAR juga menelusuri pinggiran sungai yang penuh dengan pohon bakau karena besar kemungkinan korban tersangkut. Sampai hari yang kedua ini, tim SAR kami sudah turun ke lapangan, namun kami belum menemukan korban yang terjatuh dari jembatan Maro. Kami berharap mungkin tidak lama lagi kita bisa menemukan, karena sampai saat ini tim kami masih melakukan SAR, yaitu menyusuri sepanjang Sungai Maro. Korban sebelumnya berboncengan sepeda motor dengan rekannya saat hendak pulang ke rumahnya di distrik Semangga. Namun saat melintas di jembatan Maro, korban terjatuh lalu tercebur ke Sungai Maro yang cukup dalam. Topan dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Sorong dan Merauke. Ratusan warga adat kembali mendatangi kantor Gubernur Papua Selatan di Jalan Trikora, Merauke. Tuntutan mereka tetap sama, meminta Pemda mencalonkan lagi 2 orang warga adat yang namanya dicoret dari daftar calon anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Selatan. Mereka berjalan dari kawasan Mangga 2 hingga ke kantor Gubernur Papua Selatan dan dikawal ketat kepolisian Merauke. Pengunjuk rasa kembali meminta Gubernur Papua Selatan untuk mengambil langkah agar kasus ini tidak terus bergulir di Merauke. Pengunjuk rasa mengamuk karena yang menerima mereka ternyata hanya seorang asisten 1 Pemprov Papua Selatan. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo langsung menemui pengunjuk rasa. Wakil agama ini tidak hanya di Provinsi Papua Selatan, tetapi mekanismenya sama dengan di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Untuk wakil agama itu
diutus oleh lembaga-lembaga keagamannya. Oleh karena itu, sebagaimana saya sampaikan kepada mereka bahwa apabila ada yang merasa tidak sesuai dengan hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh lembaga keagamaan, bisa kembali mempertanyakan kepada lembaga-lembaga keagamannya. Tidak lagi melakukan aksi-aksi yang dapat merugikan masyarakat dalam beraktivitas sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Nggak boleh kamu begitu. Kalau kamu tidak mau dengar saya bicara, saya keluar sekarang. Tuntutan warga adat Merauke sudah beberapa kali dilakukan, namun tidak dikabulkan Gubernur Provinsi Papua Selatan karena ia tidak memiliki wewenang mencampuri pencalonan anggota MRP. MRP merupakan perwakilan orang asli Papua yang bertugas menjaga dan melindungi hak-hak asasi orang asli Papua, termasuk penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, hingga kerukunan beragama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Direskrimsus Polda Papua Barat menangkap 4 orang yang diduga melakukan kejahatan siber dengan memanipulasi data kependudukan. Keempat peretas ini diduga memperjualbelikan kartu perdana Telkomsel yang telah terdaftar dengan menggunakan KTP dan kartu keluarga orang lain. 1 orang ditangkap di Manokwari, sedangkan 3 tersangka lain diciduk di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyita barang bukti berupa 200 kartu Telkomsel yang sudah terdaftar, 2.100 kartu perdana, dan sekitar 1.200 kartu Telkomsel yang gagal didaftarkan. Selain itu, petugas juga menyita 6 unit modem, 3 laptop, 2 buah flash disk, uang tunai sebesar Rp4.900.000 hasil penjualan kartu perdana. Tindak pidana ilegal akses dan manipulasi data kependudukan yang dilakukan setelah hasil dari penyelidikan kita itu ada 4 orang tersangka. 1 orang tersangka itu kita tangkap di Manokwari, kemudian yang 3 lagi kita lakukan penangkapan di daerah Makassar. Data kependudukan ini ya didapat dari tersangka ini dari hacker-hacker ya. Kita tidak tahu hacker ini mendapatkan atau sumber data kependudukan ini dari mana, dan ini masih kita dalam. Polda Papua Barat mengingatkan masyarakat berhati-hati dan menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk agar tidak disalahgunakan. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Ribuan umat Katolik bersama pastor dan biarawati Selasa kemarin napak tilas untuk memperingati 118 tahun misi Katolik ke wilayah Papua Selatan. Umat berasal dari semua paroki di Merauke dan dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing bergerak dari Kampung Kudamati dan wilayah Kota Merauke. Mereka kemudian bertemu di Jalan Ahmad Yani dan selanjutnya berjalan menuju kawasan Patung Hati Kudus di kawasan Bandara Mopah, Merauke, Papua Selatan. Merupakan kesempatan Gereja Katolik di Papua Selatan melihat kembali diri sendiri. Melihat kesempatan untuk gereja melaksanakan pertobatan. Bertobat karena seperti kelompok agama lain, kita juga kelompok agama Katolik itu tidak sempurna. Pasti banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi tidak boleh bertahan dalam kelemahan dan kekurangan. Harus mengadakan perubahan dan pertobatan. Nah, pesta 118 gereja masuk Papua Selatan, kesempatan Gereja Katolik untuk melihat kembali sejauh mana Gereja Katolik sudah menjadi tanda kehadiran Tuhan, membawa kasih. Barangkali sudah tentu saja, tapi masih kurang. Harus mengadakan perubahan. Misalnya perubahan barangkali di bidang persaudaraan. Apakah Gereja Katolik sudah ada hidup dalam sebuah persaudaraan atau bekelai-bekelai di dalam? Ya. 118 tahun lalu, para misioner Katolik tiba di Merauke dengan menggunakan perahu di perairan Arafuru, Merauke. Mereka keluar masuk hutan dan tinggal bersama penduduk asli untuk memberitakan Injil. Masuknya misionaris Katolik di Merauke telah membuka lembaran dan peradaban baru di tanah Papua. Dan hingga kini,
Jasa mereka terus dikenang sepanjang masa oleh umat Katolik di Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 34 sepeda motor ini disita Polres Jayapura Kota dalam patroli yang dilakukan selama 2 bulan terakhir. Wakapolresta Jayapura AKBP Denny Herdiana mengatakan motor yang disita ini merupakan hadiah kemerdekaan bagi pemiliknya yang kehilangan. 12 sepeda motor sudah dipastikan diketahui pemiliknya dan akan segera dikembalikan. Namun 22 lainnya belum diketahui karena masih dalam penyelidikan tim Opsnal Polres Jayapura Kota. Terdapat 34 kendaraan bermotor jenis roda 2 yang tanpa keterangan, yang ada LP-nya, dan sampai sekarang masih menunggu siapa sebetulnya pemiliknya. Dari ke-34 ini bisa saya rincikan bahwa ada 12 kendaraan bermotor yang ada LP-nya, yang ada laporan polisinya, yaitu dari Polsek Muara Tami, Polsek Heram, Polsek AB, Polsek Japsel maupun Polsek Japut. Dan ada dari Sentani Kota juga, laporan polisinya ada. Ini kalau kita lihat ini yang udah ada LP-nya yang berlabel, di sini berlabel merah itu udah ada laporan polisinya. Ini artinya berarti korbannya ada. Jadi motor ini ada surat-suratnya karena korbannya bisa melapor. Nah, kami akan kembalikan setelah proses rangkaian penyidikan ini ingkrah sampai ketok palu di pengadilan. Sementara itu menjelang HUT RI, Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri meminta seluruh Polres meningkatkan patroli di 6 daerah rawan KKB, yakni Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Tidak ada kaitan dengan kalender Kamtipmas apa-apa. Jadi Polda Papua tidak punya kalender Kamtipmas terkait dengan gangguan keamanan. Tentunya, sebagaimana saya sampaikan di beberapa waktu lalu di minggu kemarin, bahwa saya berharap semua masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda Papua, yang ada di tanah Papua, ini bisa melaksanakan kegiatan 17-an yang merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita rayakan dengan semeriah mungkin, baik mungkin dalam lomba-lomba yang mengiring ke-17, termasuk nanti upacara 17-an detik-detik proklamasi di semua kabupaten kota, termasuk kita yang di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sehingga saya berharap, saya sudah mintakan kepada semua Kapolres yang ada di jajaran wilayah hukum Polda Papua untuk bisa mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan 17-an dan mempersiapkan acara untuk tentunya kami sudah minta juga untuk bisa mengantisipasi semua kemungkinan terganggunya aksi gangguan yang membuat seolah-olah ada settingan lain atau ada agenda lain terkait pelaksanaan upacara di semua kabupaten itu. Polisi mewaspadai teror penembakan yang dilakukan KKB yang kerap mengganggu perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dari Kota Jayapura, Hendra melaporkan. 800 peserta dari DKI Jakarta, Banten, NTT, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan Selasa kemarin turut serta dalam lomba lari 10 km yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Terdapat sejumlah atlet lari nasional yang ikut serta memeriahkan HUT RI. Lomba lari 10 km dilepas Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. Peserta melewati rute Bandara Rendani, Wosi, Fasarkan, dan finish di lapangan Borasi. Ada 5 kategori yang diperlombakan, yakni kategori pemula putra dan putri, prestasi putra dan putri, dan atlet berprestasi. Lomba lari 10 km ini merupakan uji kemampuan dari para atlet dalam Pekan Olahraga Nasional 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Berharap momen ini menjadi trigger. Oktober nanti berarti 1 bulan lagi ya. 1 bulan ada waktu Kemerang latihan. Kemerang latihan, nanti Bapak bikin Kemerang yang usia dini ini bikin 5 kilo. Lari 5 kilo. Tadi bisa 10 kilo dan mendapat prestasi itu luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk mereka.
Juara dalam lomba lari 10 km adalah atlet nasional putra, Rahmat, berasal dari Jawa Timur. Sementara untuk putri diraih atlet Irma asal Kalimantan Timur. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Gubernur atas undangannya. Harapannya semoga atlet-atlet bisa lahir di Papua Barat ini. Saya ucapkan terima kasih ya Bapak. Potensi sih untuk atlet-atletnya, semoga bisa dikembangkan jauh lebih baik lagi. Terima kasih buat Bapak Gubernur Paulus Waterpau yang sudah melaksanakan 10 kilo. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur Waterpau atas lomba yang Bapak berikan, lomba 10 kilo, dan kita anak muda bisa buktikan bahwa kita bisa. Pemprov Papua Barat akan menggelar kembali berbagai lomba, meramaikan HUT RI, serta mengajak masyarakat hidup sehat dengan berolahraga. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Papua Barat yang hadir di sana, kita apel bersama di sana. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau membuka turnamen e-sport Piala Gubernur Season 2 di MCM Manokwari Selasa kemarin. Waterpau mengatakan kehadirannya untuk memberikan dukungan kepada para atlet e-sport yang akan berlaga di Prapon dan juga PON yang akan datang di Aceh dan Sumatera Utara. Ia menantang para atlet e-sport membawa pulang medali emas dalam PON ke-21 yang akan datang. Kalau saya menantang adik-adik atlet untuk bisa membawa pulang emas dalam PON yang akan datang. Artinya emas harga mati bagi ISC Papua Barat. Bisa memberikan support atau motivasi dalam diri kita itu adalah dengan kata-kata podo mangan sogone. Podo mangan sogone, sama makan nasi. Kenapa anak-anak di DKI bisa jaya, di Jawa Timur bisa jaya, di Jawa Tengah bisa jaya, di Jogja bisa jaya, di Sumatera Utara bisa jaya, Papua Barat tidak bisa jaya? Kenapa? Itu kan sama-sama makan nasi, betul kan tidak? Jadi kalian harus buktikan jawaban Bapak nih, atau apa harapan Bapak ini. Harus bisa berhasil. Kecuali mereka makan bunga, kita makan daun seng, itu lain lagi. Sama-sama makan nasi. Mereka bisa, kita juga harus bisa, begitu. Untuk Indonesia maju. Warga Kabupaten Puncak memeriahkan HUT RI dengan mengadakan karnaval. Karnaval ini diikuti ratusan warga. Kapolres Puncak Kompol Inyoman Punia mengatakan berbagai kegiatan telah dilakukan hingga karnaval dan semua berjalan lancar. Kami bersama TNI Polri mengadakan beberapa turnamen atau pertandingan. Ya, kami bangga sekali karena antusias masyarakat cukup tinggi, luar biasa, cukup tinggi. Hari ini kita melaksanakan karnaval atau parade merah putih menuju ke lapangan, itu juga cukup masyarakat cukup antusias. Nah, artinya masyarakat inginkan kedamaian, keamanan yang diinginkan masyarakat. Untuk tahap-tahapan yang sudah dilakukan dari anggota TNI Polri, ada beberapa pertandingan voli yang diikuti oleh 100 peserta. Ini menandakan masyarakat sangat antusias. Ada beliar, nanti akan diadakan juga tari tambang, lomba kelereng, lari karung, semua tahapan akan dilaksanakan. Sementara Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan semua warga harus tetap bersyukur karena semua kegiatan yang dilakukan berjalan lancar. Karena itu saya atas nama bangsa dan negara Republik Indonesia menyampaikan terima kasih kepada panitia dan semua peserta yang akan hadir hari ini memeriahkan sebagai hari karnaval, baik dari suku Bugis, Toraja, Dami, Damal, mana lagi? Batak, Jawa. Ya, tepuk tangan untuk Jawa dulu, luar biasa, luar biasa. Dan ada sekalian dari sekolah SD, SMP, SMA, bahkan masyarakat yang ada di sini. Mari kita menerima ini dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan buat tanda heran yang lain. Pemkab Puncak akan menggelar upacara HUT RI nanti yang digelar di halaman kantor Bupati. Dari Manokwari dan Puncak, Edi dan Igo melaporkan.
Pasien Puskesmas Sinak Kabupaten Puncak membludak, sehingga sebagian warga dirawat di luar ruangan. Sebagian besar warga membutuhkan penanganan serius akibat kelaparan. Puskesmas terpaksa membangun tenda darurat untuk menampung mereka. Petugas medis dibantu PMI membantu anak-anak dengan memberikan makanan bergizi, karena selama beberapa bulan mereka kekurangan asupan. Membludaknya pasien juga menyebabkan stok obat-obatan menipis, khususnya obat antibiotik, antipiretik, serta vitamin. Menurut tim medis, penyakit yang paling banyak ditemukan adalah gangguan pernapasan hingga infeksi. Kami melayani bukan hanya satu distrik saja, itu ada beberapa distrik, Aganugume, Oneri, Pogoma, dan Sinak Barat, dan Sinak Induk yang harusnya kami layani. Kebutuhan obat sampai saat ini kami sangat butuh untuk antibiotik, juga untuk obat-obat antipiretik dan vitamin-vitamin. Karena kebanyakan kasus yang kami dapatkan adalah gangguan-gangguan pernapasan. Dan itu sudah sampai taraf infeksi. Makanya kami sangat membutuhkan antibiotik dan antipiretik dalam jumlah yang cukup besar, yang saat ini memang sudah sangat minim yang tersedia di puskesmas kami. Sebagian besar warga yang ditangani berasal dari 3 distrik yang terdampak cuaca ekstrim. Mereka saat ini terpaksa mengungsi ke distrik Sinak. Cuaca ekstrim di Kabupaten Puncak menyebabkan penduduk 3 distrik menderita kelaparan karena mereka gagal panen. Kondisi ini diperkirakan akan terjadi selama 6 bulan dan warga membutuhkan bantuan makanan serta pelayanan kesehatan. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Danrem Merauke Brigjen Agus Widodo memberikan penghargaan kepada Satuan Tugas Penjaga Perbatasan atau PAMTAS Indonesia Papua New Guinea Yonif 511 dan 725 yang belum lama mengakhiri masa tugas mereka di perbatasan. Danrem mengatakan ia memiliki 4 kriteria penilaian yang menjadi tolak ukur. Salah satunya mereka pulang lengkap dan selamat serta dicintai warga setempat. Kepada Dan Satgas Yonif 511 dan Satgas Yonif 725 Purwagi beserta seluruh jajaran yang telah melaksanakan tugas dengan kategori berprestasi. Selain itu, kalian juga telah memenuhi kriteria 4 parameter keberhasilan yang telah ditetapkan oleh Bapak Pangdam 17 Cendrawasih, yaitu tidak ada korban, tidak ada pelanggaran, antusiasme masyarakat di wilayah dalam mendukung pembangunan di daerah masing-masing, dan dicintai rakyat. Hendaknya hal itu dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan dalam tugas-tugas berikutnya. Warga Papua New Guinea yang tinggal di wilayah perbatasan menyatakan prestasi Satgas Yonif 511 dan 725 dalam menjaga ketertiban dan memberantas kriminalitas. Selain itu, Satgas bisa menjaga hubungan baik dengan negara tetangga Papua New Guinea. Bahwa para prajurit kita ini bukan hanya melayani warga kita dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi ada juga warga dari sebelah yang mendapatkan manfaat dari kehadiran para prajurit kita di sini. Jadi ada seorang filsuf namanya Napoleon Hill, dia bilang, we can choose a friend, but we cannot choose a neighbor. Jadi kita bisa memilih teman, tapi kita tidak bisa memilih tetangga. Oleh karena itu, ya kita harus menjaga hubungan yang baik dengan tetangga kita, baik di lingkungan tempat tinggal kita maupun dalam konteks bernegara. Sekali lagi terima kasih banyak para prajurit yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Satgas Yonif 725 dan 511 telah mengakhiri masa tugasnya di perbatasan RIPNG di selatan Papua selama 9 bulan. Mereka digantikan Satgas Yonif 726 dan 111 yang sudah mulai bertugas selama 9 bulan ke depan menjaga wilayah perbatasan RI Papua New Guinea. Tugas Satgas PAMTAS sangat berat. Mereka harus mengawasi garis perbatasan RI Papua New Guinea sepanjang 400 km yang terbentang dari Merauke hingga ke Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mempersembahkan sebuah lagu hasil karya anak-anak. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyagri.